Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, para jemaah, alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian tafsir Al-Quran. Semoga aktivitas ini dapat mengantarkan kita bisa memahami agama dengan baik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita akan masuki surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 84. Rasulullah sebagai saksi bagi umatnya. Kita ulin membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu, dan pada hari ketika kami membangkitkan min kulli ummatin, dari setiap umat, syahidan sebagai saksi. Summa, kemudian, la yu'dzanu lilladzina kafaru, summa la yu'dzanu, kemudian tidak diizinkan lil kafirina, bagi orang-orang kafir, lilladzina kafaru, bagi orang kafir, walahum yasta'tabun, dan mereka juga tidak boleh memohon ampunan. Jadi di sini ditegaskan bahwa setiap bangsa itu ada Rasul, itu oleh Allah, untuk membimbing mereka kepada jalan yang baik dan benar. Semua bangsa. Maka para jamaah sekalian, ada kearifan lokal yang kita jumpai di berbagai wilayah manapun. Itu sebetulnya bagian dari ajaran Nabi terdahulu. Sebagian, ya, bukan semuanya. Misalnya saya ambil contoh, seluruh bangsa apapun di dunia ini, ya, memerintahkan supaya orang itu jujur. Ya, suku apapun semua. Gak ada susu yang mengajarkan orang itu jujur. Itu semua bagian dari ajaran para nabi terdahulu. Ya, maka kenapa setiap umat ada hanya yang dijelaskan dalam Al-Quran, ya, 25 Rasul, yang 313 yang lainnya, ya, juga dijelaskan ceritanya. Hanya disebut aja sebagian dari mereka aku ceritakan padamu, dan sebagian lain aku tidak menceritakannya. Itu berarti. Pada kajian yang lalu telah dijelaskan mengenai keadaan orang-orang musyrik yang sebenarnya mereka menyadari atas karunia dan nikmat Allah, tapi mereka selalu mengingkarinya. Jadi semua para jamaah sekalian, sebetulnya dari hati kecilnya mengakui nikmat Allah bagaimana, nikmat sehat, nikmat berakal dengan sempurna, nikmat bisa bergerak kemana-mana itu. Tapi orang-orang kafir tetap mengapa? Dia dipengaruhi oleh hawa nafsunya, tetap mengingkarinya. Pada ayat ini 84 jelaskan tentang ancaman dan peringatan kepada mereka dengan menyebutkan berbagai keadaan mereka pada hari kiamat. Mereka tidak lagi memperoleh kesempatan pada hari kiamat itu untuk mendapatkan keringanan atau penangguhan dari azab yang diancamkan pada mereka. Jadi jelaskan nanti di hari akhirat nggak ada lagi penangguhan hukuman, nggak ada. Apalagi bertobat nggak bisa. Tobat pada saat di dunia itu. Selanjutnya dijelaskan dalam ayat ini bahwa pada hari kiamat para rasul menjadi saksi atas umatnya masing-masing. Jadi semua menjadi saksi, dan para rasul itu membela umatnya selama bisa dibela. Ya,
Nabi Muhammad misalnya, dia membela. Tapi kalau umatnya itu melakukan larangan-larangan, iya Nabi nggak bisa bela. Bahkan Nabi katakan, ya, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Sekiranya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, aku potong tangannya. Beliau katakan, Fatimah, mintalah kamu dariku apa yang ayah punya di dunia ini. Di akhirat aku nggak bisa membela kamu. Itu Nabi. Apalagi yang lain. Jadi jangan percaya kalau orang itu bisa, ya Nabi aja. Nah, para jemaah sekalian, Nabi Muhammad ini menjadi saksi dari umat yang terbanyak. Umatnya belum banyak. Keturunan beliau aja berapa? Belum berkembang. Kemudian Nabi Idris semakin banyak. Nabi Nuh semakin banyak. Nah, Nabi Muhammad umatnya yang paling banyak, ya, sampai akhir zaman. Bayangkan, Nabi lain kan ada batasnya, ya, datang Nabi berkecuali ini kan Nabi Muhammad. Sekarang kita lihat penduduk dunia itu udah 4 miliar lebih. 1,8-nya itu Muslim, umat Nabi Muhammad. Jadi banyak sekali, ya. Nah, ini yang akan menjadi saksi. Maka kita sering mohon syafaat dari Nabi. Bisa kalau kitanya beriman. Kalau nggak beriman nggak bisa. Pamannya Nabi sendiri yang nggak beriman nggak bisa Nabi menyafaati, ya. Mereka yang mengetahui tentang sikap umatnya ketika disampaikan kepada mereka dakwah, apakah mereka menerima atau menolak seruan dakwah tersebut. Nah, Nabi nanti tahu itu mereka yang menerima dakwakum, mereka yang menolak. Apakah mereka taat dan beriman kepada ajaran Rasul tersebut, atau mereka mengingkari sehingga senantiasa berbuat maksiat, ya, itu diketahui oleh Nabi semua. Ya, jadi saksi. Anak syahid, aku saksi atas kamu. Sikap mereka yang beriman disertai dengan bukti-bukti yang nyata sehingga hukuman itu bisa ditetapkan kepada mereka. Orang-orang kafir itu tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan alasan membela diri ataupun untuk menerima maaf atas segala perilaku mereka yang tercela ketika hidup di dunia. Jadi orang-orang yang beriman mendapatkan, ya, pembelaan atau syafaat dari Nabi, sedangkan yang tidak beriman tidak bisa. Hadza yaumun la yantiquna wa la yu'zanu lahum wa ya'tazirun. Inilah hari ketika mereka tidak dapat berbicara. Mereka tidak diizinkan berbicara sehingga dapat meminta maaf. Tidak bisa bicara. Ya, mereka nggak bisa bicara karena mereka yakin maka mereka salah, ya gitu. Pada hari kiamat atau hari akhirat, manusia hanya menerima balasan sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan memperoleh kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Yang beriman itu dapat kebaikan di sini di dunia dan di akhirat. Maka fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doa yang paling lengkap. Jadi, namanya doa sapu jagat.
wa fil akhirati. Ya, lengkap ini. Rabbana wa Tuhan kami atina, berikanlah pada kami di dunia hasanah kebajikan, kebaikan. Wa fil akhirati, dan juga di akhirat hasanah kebaikan. Wa qina, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Mengapa yang tiga perlu juga? Bisa saja orang masuk surga tapi mengalami siksa dulu kan, banyak kan? Ya. Begitu ditimbang amal baiknya kalah, amal buruknya 60%, amal baiknya 40%. Nah ini orang ini masuk neraka dulu. Sampai dianggap cukup, diangkat. Nah, terus Allah perintahkan malaikat lain, ambil itu sih, angkat. Penghuni neraka semakin kurang, penghuni surga semakin banyak. Maka saya ceritakan pada pengajian yang lalu, bagaimana orang terakhir masuk surga itu. Itu seorang yang masuk surga karena dia membawa iman, meskipun imannya sebesar biji sawi. Sehingga orang itu, para jamaah sekalian, mohon pada Allah, ya Allah, saya kalau nggak masuk surga, saya ingin minta ditunjukkan kemana arah surga itu. Arah surga kemana? Asal ingin tahu arah surga aja. Itu ini sini menghadap. Udah menghadap sini dia, ya Allah, saya ingin tahu bagaimana wujudnya surga itu. Meskipun saya nggak masuk, tapi ingin tahu saya. Wujud dari jauh. Oh, orang ini masih usul lagi, ya Allah. Saya sih ingin tahu aja, dalamnya dibuka aja pintunya. Cuma minta dibuka pintunya, nggak ingin masuk surga, kata dia. Begitu pintunya dibuka, Bapak Ibu, dia kesedot. Ada daya tarik magnet dari surga masuk ke dalam. Itu orang terakhir. Orang terakhir masuk surga. Ya. Jadi di sini di doa ini kita mohon langsung. Ya, enggak ke neraka dulu, enggak, di sini langsung. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Pada hari kiamat atau hari akhirat, manusia hanya menerima balasan sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan memperoleh kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Sebaliknya mereka menentang kebenaran akan dicampakkan dalam azab yang mengerikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat sebesar biji sawi dari kebaikan, ya, kecil sekali, ya, yarah, dia pasti akan menjumpai kebaikan itu. Faman ya'mal, dan siapa yang berbuat mithqala dzarratin, sebesar biji sawi syarran, keburukan, yarah, dia jumpai juga. Sekecil apapun kita berbuat baik akan dijumpai di akhirat. Sekecil apapun seorang berbuat jahat akan dijumpai di akhirat. Jadi amalnya masing-masing. Ya, jangan menyalahkan orang lain. Ya, kita tergantung pada amal kita masing-masing. Gak bisa menyalahkan orang lain. Ya. Ayat berikut itu di surat Al-Zalzalah, ya. Ayat berikutnya 85 menjelaskan mengenai azab yang diberikan terhadap orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang musyrik dan kafir yang selalu memusuhi para rasul. Wa idza ra'al ladzina zalamul 'adzaba fala yakhaffu 'anhum wa la hum yahzarun. Dan pada saat orang-orang zalim itu melihat azab, fala yakhaffu, maka mereka tidak diringankan sedikit pun, wa la hum yahzarun, dan tidak bisa ditangguhkan. Begitu mereka sampai pada azab, ditangguhkan enggak, ditolong enggak, masuk azab neraka. Itu An-Nahl 85. Azab Allah yang mengerikan itu akan ditimpakan kepada mereka sedangkan mereka mencoba membela diri. Namun demikian,
balasan itu sedikit pun tidak bisa membantu mereka. Ya. Pembelaan itu tidak bisa membantu mereka. Ya. Karena saat itu tidak ada alasan yang bisa diterima. Apalagi di hari kiamat, di akhir hayat kita aja, kalau sudah yughurghir itu ya, nafas sudah di sini. Ya. Pada nafasnya sampai tenggorokan, nggak bisa. Fir'aun itu waktu tenggelam, dia yakin nggak bisa bakal hidup lagi, dia mati. Aku beriman dengan iman Tuhannya Musa, nggak bisa, udah kelewat ya, masa taubatnya kelewat. Waktu untuk bertobat telah berlalu, maka manusia menerima segala hukuman atas perbuatannya yang tercela. Hari kiamat adalah hari pengadilan dan hari perhitungan. Ya. Setiap manusia dihadapkan pada pengadilan itu yang dilaksanakan oleh Tuhan yang Maha Bijaksana dan Maha Adil. Setiap pribadi dalam mahkamah itu harus berkata benar dan jujur. Ya, ini pengadilan. Nah, pengadilan itu terdiri dari 5 unsur. Dari sama pengadilan kita di sini, di dunia ya. 1, tertuduh. Yang dalam hal ini adalah manusia. Kita semua tertuduh. Mengapa? Kita diberi amanat oleh Allah. Dilaksanakan nggak amanat itu? Jadi semua kita yang tertuduh semua. Ya, terutama yang sampai ke usia balik ya. Yang kedua, jaksa, penuntut umum, malaikat yang mencatat amal kita, malaikat raqib, malaikat atid, ya, atau rekaman kalau sekarang. Segala perbuatan kita direkam oleh malaikat, tayangkan. Dan itu disaksikan banyak orang, bukan kita sendiri, ya. Yang ketiga, para saksi. Para saksinya bukan orang lain, terdiri dari anggota badan manusia sendiri. Kakinya, tangannya berbicara. Ya, berbicara semua, menjelaskan tentang persaksiannya. Mulutnya mengingkari, tapi kata kakinya enggak, benar kok saya waktu itu berangkat ke sana, saya baru terpleset jalan-jalan. Semua cerita. 4, pembela atau pengacara, yaitu para nabi dan rasul yang tadi, ya, saksi tadi. Ya. Masing-masing umat nanti mencari nabinya, minta pembelaan. Yang kelima, hakim yang maha adil dan bijaksana, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihissallahu bihahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Nah, itu adil. Nah, ini sekarang dipraktekkan di pengadilan kita, Pak. Sama begini, 5 unsur. Supaya lihat nanti pengadilan. Tertuduhnya siapa, jaksa penuntut umumnya siapa, ya, pembelanya siapa, hakimnya siapa, sama mengikuti ini. Ya, proses hukum di dunia, bukan di dunia sekarang ini seperti ini prosesnya. 5 unsur, ya. Pengadilan di hari hisab itu berjalan dengan sempurna dan tidak ada manusia yang teraniaya kecuali mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Ya. Kalau di pengadilan dunia, namanya manusia, Bapak Ibu banyak orang yang kecewa. Ya, mulai yang enggak salah jadi salah, ya. Yang salah jadi benar, bisa terjadi. Ya, dalam pengadilan kita. Ada beberapa orang sudah tawar sekian tahun. Udah ketahui, ya, bukan dia pencurinya, orang lain belum. Itu manusia, kalian manusia. Di sana enggak semuanya. Orang saksinya anggota badan kita sendiri, ya, akhirat. Mereka itu terdiri dari orang-orang kafir dan musyrik yang menolak kebenaran yang datangnya dari Allah SWT melalui para rasulnya. Orang-orang kafir yang diliputi dengan dosa itu ketika menyaksikan neraka mereka, ya, maka mereka merasa yakin
bahwa akan jatuh tersampahkan ke dalamnya. Mereka tidak menemukan jalan untuk menghindari atau berpaling dari. Jadi orang-orang kafir itu udah yakin bakal terjerumus di situ. Gak ada lagi ya dia minta pertolongan ya kepada siapa gak bisa. Wara'al mujrimun an-nar, dan orang-orang yang berdosa itu melihat api neraka. Fadzannu, maka dia mengira, meyakini annahum waqi'uha, maksudnya mereka itu akan terjerembab di sana. Walam yajidu ada masrifa, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling dari neraka. Menghindar aja nggak bisa, apalagi berlari. Ya, ya. Di surat Al-Kahfi surat 18 ayat 53. Ayat selanjutnya 86 menjelaskan bahwa pada saat orang-orang kafir dan musyrik yang selalu mempersekutukan Allah menyaksikan sembahannya pada hari kiamat, mereka berusaha melindungi diri dengan menyalahkan sembahan-sembahan. Jadi orang yang menyembah berhala patung di sana mereka sedang itu yang salah dia. Ya, dia menghindar, ya, menyalahkan patung-patung itu. Wa idza ra'al ladzina asyraku, apabila orang-orang musyrik itu melihat syuraka'ahum, ya, sembahan-sembahan mereka, qalu, mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, haulai syuraka'una, itulah, ya, mereka itulah yang membuat kami syirik. Alladzi kunna nad'u min duni, sehingga aku menyeru selain kepadamu. Falqa ilaihimul qawla innahum lakadzibun, ya. Lalu sekutu-kutu mereka itu, para jamaah sekalian, ya, berhala-berhala yang mereka sembah itu, ya, melontarkan sabda kepada mereka, sesungguhnya kamu benar-benar para pendusta. Ya. Dia mencari alasan, itu tuh yang membuat kami sesat, berhala-berhala itu. Kata berhala itu, enggak, kamu sesat sendiri. Ya, salah sendiri. Kenapa kamu menyembah aku? Kamu kan tahu aku dibantu, bahkan kamu buat sendiri. Ya, kamu ambil batunya dari gunung, lalu kamu semua ya salah sendiri. Nah, gitu kira-kira. Ya, dari zaman itu. Selanjutnya mereka menunjuk pada sembahan-sembahan yang berupa berhala itu agar memindahkan dosa mereka kepada sembahan-sembahan tersebut. Dengan cara ini mereka mengharap agar dapat terhindar dari azab neraka itu, atau setidaknya bisa mengurangi azab tersebut agar lebih ringan. Ini yang mereka harapkan, bisa diampuni atau dikasih keringanan, ya. Sekalipun pada dasarnya mereka pasti akan disampaikan dalam neraka, namun demikian umumnya manusia selalu mencari alasan dan berusaha untuk mencari jalan dan mencoba untuk membebaskan diri dari azab itu. Diibaratkan seperti orang yang akan tenggelam, maka orang itu akan memegang apa saja yang dapat diraba olehnya untuk berusaha menyelamatkan diri. Manusia selalu alasan. Orang mencuri harta orang lain ditangkap, aduh, mau saya miskin, saya perlu untuk makan, itu kan alasannya. Nggak bisa. Kalau miskin perlu untuk makan, nggak boleh, jangan mencuri. Bisa mencari bantuan kepada orang lain. Itu bisa berusaha sendiri. Ya. Coba lihat, maaf ibu, orang yang terjerembab dalam perzinahan misalnya, itu dia masih membela diri. Ya, mana anak saya sekolah gak ada dana, gak ada, terpaksa saya jual diri. Alasan. Ya. Yes. Ini yang diingatkan di ayat ini, jangan sampai. Para sembahan mereka setelah mendapatkan tuduhan dari orang-orang musyrik itu membantah alasan mereka dan menyatakan bahwa mereka tersesat adalah karena keinginan mereka sendiri, sama sekali tidaklah diperintah oleh sembahan-sembahan mereka.
wattakhadhu, dan mereka menjadikan min dunillah selain dari Allah alihatan, Tuhan-Tuhan, liyakunu izzah, agar supaya mereka itu akan mengimpari penyembahan mereka. Kalla sayukfaruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Mereka telah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan agar menjadi pembela mereka, izzat. Sama sekali tidak mereka Tuhan-Tuhan itu akan mengingkari penyembahan mereka, orang-orang kafir terhadapnya, dan menjadi musuh bagi mereka. Jadi nggak bisa dia alasan ke berhala-berhala. Ayat selanjutnya 87 menerangkan bahwa pada hari kiamat orang-orang kafir itu menyatakan ketundukannya kepada Allah, maka hilanglah segala apa yang selalu mereka ada-adakan. Wal qaw ila Allah yawma idzis salam wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Pada hari kiamat itu mereka menyatakan tunduk kepada Allah, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Ya kalau di akhirat ya ada yang tunduk. Di dunia saja kita tunduk pada hukum Tuhan. Kita lahir, ya, kemudian masuki masa kanak-kanak, dewasa, itu nggak bisa kita menghindar. Posesi mau muda terus nggak bisa, ya. Apalagi di akhirat, di dunia ini. Akhirnya kemudian kita meninggal, pasti terjadi, ya, pada zaman seperti ini. Walqau ila Allah yawma idzis salam wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ya. Pada hari itu mereka menyatakan tunduk kepada Allah, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Ya. Orang-orang musyrik itu akhirnya menyadari kesesatannya dan menyesali dirinya dengan penyesalan yang luar biasa. Tidak ada faedahnya, penyesalannya sudah terlambat. Segala sembahan dan pujian mereka telah lenyap, padahal dahulu mereka menganggap bahwa sembahan-sembahan itu merupakan sekutu-sekutu Tuhan yang dapat memberikan pertolongan kepada mereka. Dalam jamaah sekalian, kekeliruan mereka. Yauma yab'atsullahu jami'an fayakhlifuna lahu kama yakhlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadzibun. Ingatlah pada hari ketika Allah membangkitkan mereka semuanya, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka mukmin atau beriman. Sebagian mereka bersumpah kepadamu, mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu manfaat dari dustanya. Ketahuilah sesungguhnya mereka adalah para pendusta. Jadi dusta mereka untuk melindungi diri nggak bisa, ya. Orang-orang musyrik itu pertama kali tidak mengakui keingkarannya kepada Allah SWT, tapi kemudian mereka menyadari kekafirannya itu, ya. Mereka tidak bisa lagi mencari jalan agar terlepas dari azab. Hal ini terjadi karena sungguhnya dalam hati kecil mereka mengakui kebenaran para nabi dan rasul, mereka mengakui, akan tapi karena pengaruh hawa nafsu dan kecenderungan pada kemewahan duniawi, mereka menolak kebenaran yang sesungguhnya. Banyak orang menolak kebenaran karena godaan hawa nafsu, ya. Ayat berikutnya 88 menyebutkan bahwa azab atas orang-orang yang kafir dan sesat itu tidak dapat dihindari lebih dari, ya, dan lebih berat lagi.
azab yang ditimpakan pada orang-orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Orang sesat itu diazab, yang menyesatkan lebih berat lagi azabnya, ya. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Orang-orang yang kafir dan ya menghalangi orang untuk mengikuti jalan Allah, zidnahum azaban, kami tambah untuk mereka azabnya, faqul azab, di atas azab yang sudah ada, bima kan yufsidun, semoga mereka selalu membuat kerusakan. Orang sesat dan menyesatkan berat. Ini yang berat. Sudah dia sesat, mengajak orang sudah sesat juga, itu yang berbahaya. Wasuddu an sabilillah, mereka menghalangi orang lain untuk beribadah, untuk berzakat, dihalangi oleh mereka. Orang-orang yang sesat dan menyesatkan itu adalah orang-orang kafir dan musyrik yang menentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad serta menolak petunjuk Al-Quran. Mereka juga selalu menghalang-halangi orang lain yang ingin mencari kebenaran agar tetap dalam kesesatannya. Jadi mereka anak-anak berkorban dengan hartanya untuk menghalangi orang jadi orang baik, ya. Terhadap mereka diberikan azab yang lebih berat dan lebih mengerikan. Hal seperti ini diberikan kepada mereka karena mereka tidak saja menolak kebenaran, tapi juga menghalangi orang lain untuk meminta atau menerima kebenaran. Dosanya double. Jadi dia sendiri dosa tambahannya dia menghalangi orang lain dari perbuatan kebajikan. Ya. Wa hum yanhauna anhu wa yanhauna anhu wa yan'auna, ya. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka melarang orang lain mendengarkannya Al-Quran dan mereka pun menjauhkan diri daripadanya. Mereka tidak membinasakan kecuali diri mereka sendiri, tapi mereka tidak menyadari. Contohnya paman Nabi Abu Lahab. Bukan saja dia menolak orang lain untuk beriman pada Nabi, dia gunakan hartanya untuk menghalangi itu. Ummu Jamil istrinya, wanita cantik, ya, saya sebutnya Ummu Jamil, hidungnya kecantikan istrinya Abu Lahab. Itu dia katakan, kalung saya, gelang emas semuanya akan saya habiskan untuk menghalangi dakwah Muhammad, bahkan untuk mengobarkan permusuhan pada Muhammad ini. Ya, ini yang dosa berat, ya. Selain dia sendiri tidak beriman, melarang orang lain beriman. Dosa yang dialami mereka berlipat ganda. Selain dosa kafiran pribadinya, ditambah juga dengan dosa menghalangi orang lain untuk beriman dan berbuat kebajikan. Ayat selanjutnya 89 menjelaskan lebih jauh mengenai apa yang akan terjadi pada hari kiamat yang menimpa setiap diri manusia, yaitu kehadiran seorang nabi dari mereka sendiri yang menjadi saksi yang adil untuk umatnya. Ya, jadi nabi-nabi akan menjadi saksi bagi umatnya dan membela umatnya. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin.
Ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi, yakni Rasul atau Nabi, kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri. Dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Ya, jadi nabi-nabi lain membela umatnya, Nabi Muhammad juga membela umatnya. Ya, jadi kata firman Tuhan, wa nazalna 'alaikal kitab. Kami turun kepada Muhammad Al-Kitab, Al-Quran yakni, ya. Al-Kitab likulli syai'in, tibyana likulli syai'in, sebagai petunjuk, ya, bagi segala sesuatu, ya, menjelaskan segala sesuatu dengan tibyana, menjelaskannya, likulli syai'in, pada suatu, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatan, dan rahmat, wa busyra, dan gembira lil muslimin, bagi orang-orang. Itu fungsi Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas para sahabat dan umatnya pada hari akhirat itu. Dia menjelaskan sikap kaumnya terhadap risalah yang dibawanya. Mereka ada yang beriman dan taat terhadap seruannya, sebagian lain menolak dan mendustakannya. Para nabi itulah yang paling layak untuk menjawab segala alasan dari kaumnya dan membatalkan kebohongan mereka. Para nabi itu memberikan kesaksian kepada umatnya berdasarkan penghayatan mereka sendiri atau penjelasan dari Allah, sedang mereka tidak lagi mengetahui keadaan umatnya setelah mereka wafat. Setelah mereka wafat, siapa yang mengawasi kita? Malaikat itu. Ya, pada zaman sekalian, ya, Nabi itu menjadi saksi bagi umatnya. Bahkan Nabi pernah menyatakan begini, duhai betapa aku amat rindu berjumpa dengan saudaraku. Kalimatnya saudaraku. Jadi ada sahabat, ada saudara. Aku bahasa Arab. Sahabat saya, teman-teman saya, nggak ada hubungan keluarga, teman di sekolah, teman olahraga, teman kantor. Tapi kalau saudara saya ada hubungan darah. Bisa adik saya yang namanya Abu Bakar, ada namanya Taufik. Bisa keponakan saya. Nah, Nabi katakan, saya ingin jumpa dengan saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, alasna ikhwana Rasulullah, bukankah kami saudara Rasulullah? Kalau sahabat, Rasulullah, kok kamu ingin jumpa dengan saudara-saudara? Apakah kami ini bukan saudara? Alasna ikhwana, bukankah aku saudara? Kata billah, antum ashabi, kamu semua sahabat saya. Sedangkan saudaraku ada nanti di akhir zaman, Nabi, ada orang-orang yang tidak pernah jumpa dengan aku sama sekali, tapi dia beriman pada aku. Itu yang disebut saudara Nabi. Kata Nabi, kalau kalian beriman pada kamu, wajar kamu ketemu aku langsung, ya, ketemu aku. Kalau mereka nggak ketemu, tapi mereka beriman padamu. Inilah saudara. Jadi tidak benar bahwa di akhir zaman orang nggak bagus semua, banyak yang baik. Bahkan Nabi sebutkan saudara. Nah, sahabat tanya lagi, Rasulullah, dari mana tahu nanti bahwa saudara-saudaramu itu beserta kamu? Kan kamu wafat nantinya. Kata Nabi, ghurrun muhajjali. Aku bisa memahami, mengetahui saudara-saudaraku
dari sinar apa bekasnya wudhu. Kita berwudhu ini ya nanti bersinar di akhirat. Wajah kita bersinar, tangan kita bersinar, ya telinga, kaki kita. Itu Nabi tahu ini ya, umat. Ini saudara-saudara. Bangsa-bangsa lain, umat lain juga tahu. Oh itu umat Muhammad, itu umat Muhammad. Dari tadi, dari bekas wudhu kita, ya bersinar terang. Maka waktu kita berwudhu harus benar-benar ibu bapak, jangan asal saja gosok dan jangan pas banget, ya lebih ya kaki juga begitu supaya apa sinarnya lebih panjang nanti. Ada yang sinarnya pas banget siku, ada yang lebih panjang. Nah kata Nabi, lakukan ya supaya lebih panjang sinarnya. Itu pada zaman sekalian ya, luar biasa. Semoga kita termasuk kelompok ini. Amin ya rabbal alamin. Karena itulah maka pada hari hisab Allah memerintahkan anggota tubuh umat manusia untuk memberikan kesaksian atas perbuatannya sendiri. Yang tadi ya, di surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami mengunci mati, menutup ala afwahihim atas mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna dan berbicara pada kami aydihim tangan-tangan mereka. Wa tasyhadu arjuluhum dan kaki mereka menyaksikan bima kanu yaksibun terhadap apa yang telah mereka lakukan. Jadi itu tadi. Oh saya enggak nanda tangannya gini kok. Bukan saya. Tapi kemudian dijawab oleh tangannya sendiri. Oke, saya yang nanda tangani. Ya, semua. Nah sekarang ini dengan kemajuan sains dan teknologi hampir tidak begitu Pak. Gak bisa lagi kita mungkir tanda tangan. Bisa dilihat di lab. Memulasi tanda tangan gak bisa di lab kelihatan. Ya, jadi udah sangat canggih sekarang. Termasuk perilaku kita. Jadi udah diabadikan dalam medsos loh. Ya. Ada seorang dai yang menjumpai saya 2 orang. Ingin dikembangkan berdakwah mengikuti saya ini. Saya lacak dia dari sekretaris saya di komputer. Bagaimana ceramah-ceramah dia? Terjumpai dia. Ternyata ada ceramahnya dia itu. Jadi saudara-saudara, kita melihat teman-teman kita begitu sholat nyanyi bersama. Doa itu saya nyanyi. Nah itu udah sekian tahun yang lalu itu. Ada 20 tahun yang lalu. Ini ceramahnya kamu kan? Oh itu dulu Pak, kamu belum ngerti. Nah tapi kan pada kan itu Pak. Ceramahnya dia ada 20 tahun yang lalu, kita lacak. Gak bisa mungkin. Saya bilang gak bisa kamu kalau model begini. Kalau kamu perbaiki diri, ayo saya ajak dakwah sama-sama. Ya dia contoh itu. Jadi ketahui sama. Jadi nggak boleh kita berbicara. Oh kita berbicara khusus untuk kalangan kita, kok nggak bisa sekarang? Karena diangkat di ya medsos. Maka harus hati-hati ya berbicara, berceramah dan lain-lain. Rasulullah SAW menitikkan air mata ketika beliau mendengarkan salah seorang sahabatnya yang bernama Ibnu Mas'ud membaca ayat Al-Quran yang menjelaskan persaksian beliau terhadap umatnya. Sampai Nabi nangis. Ya, pakai faida jina atau ayat ini baca ya. Min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula syahida. Bagaimanakah keadaan manusia kelak pada hari kiamat jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat
dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Kata Nabi, yukfika, cukup, menangis. Ya, beliau terharu bacaan ini, ya, itu dibaca orang lain. Kadang-kadang Nabi sering, Pak, beliau sendiri hafal kan, tapi ingin dibacakan oleh si A. Ini Ibnu Mas'ud ini bahasanya bagus. Nangis Nabi, ya Allah, bakal jadi saksi untuk umatnya yang paling besar. Jadi surat An-Nisa, surat 4 ayat 41. Demikian juga persaksian para nabi dan rasul terhadap umatnya masing-masing. Waktu mendengarkan ayat itu, Nabi SAW sambil menitikkan air mata menyatakan kepada Ibnu Mas'ud, cukup membacakannya. Maka Ibnu Mas'ud mengakhiri bacanya, bacaan ayat tersebut. Cukup. Nabi menangis beliau. Kedudukan para nabi dan rasul pada hari kiamat atas umatnya masing-masing merupakan kedudukan yang tinggi dan mulia. Akan tetapi resikonya sangat berat. Nabi dan Rasul menjelaskan kepada Allah SWT tentang keadaan umatnya masing-masing menurut pengetahuan mereka. Padahal sesungguhnya Allah SWT lebih tahu tentang hal itu. Setiap orang dimintai pertanggungjawaban atas segala amal dan perbuatannya dan akan dibalas sesuai dengan perilaku mereka. Nah ini kadang-kadang ini orang nggak paham. Allah kan maha tahu terhadap apa yang ada umatnya. Kok pakai memerintahkan malaikat untuk merekam? Iya, maha tahu. Tapi itu kan mengajarkan kepada kita harus ada manajemen dalam hidup itu. Gak bisa ditanya kita sendiri. Itu pelajaran untuk kita. Seorang direktur ya menempatkan bidang-bidang. Gak akan bisa tangan sendiri. Ya, semakin orang itu cerdas, dia tidak mengenangan dengan diri sendiri. Ada tempat saya dulu, ya seorang direktur sampai ngetes satpam dia sendiri. Kalau aja orang nggak apa-apa. Ada tugasnya mengetes satpam. Jadi ini ya, aturan manajemen penting sekali. Nah misalnya itu tadi Allah kan sudah tahu ya, kok perlu ini laporan dari Nabi, yaitu untuk mengecek ya. Yang kedua untuk pelajaran kepada kita bahwa setiap pertanggung jawab harus ada mengajarkan kepada kita tarbiyah namanya ya. Maaf Bapak Ibu seperti kita, anak saya tinggal di pesantren Ibu, pulang ke rumah saya udah tahu dia pasti butuh uang ya, tahu betul saya. Tapi saya tanya juga kan, Bapak mana itu kalau sudah tahu dia butuh uang kan, kira-kira begitu ya. Padahal nggak saya tanya, saya udah tahu, tapi kita tanya juga untuk apa, gimana ya anak saya itu. Setiap orang diminta bertanggungjawaban atas segala amal dan perbuatannya dan akan dibalas sesuai dengan perilaku mereka. Apabila mereka beriman dan berbuat kebajikan, akan memperoleh kebahagiaan yang abadi di akhirat. Sebaliknya apabila mereka melakukan dosa dan perbuatan yang tercela, akan disampaikan dalam azab yang menyengsarakan. Bapak Ibu sering orang mengatakan, oh itu buktinya tuh orang korupsi itu nggak ketangkep kok. Apa dia kena azab di dunia? Karena apa? Dia pasti punya guilty, perasaan bersalah. Ya, nyesel. Apalagi di akhirat.
Di dunia boleh orang lain nggak kelihatan, tapi sebetulnya pasti dia. Maaf, orang yang berbuat kesalahan itu, dia akan ingat selamanya itu. Saya ambil contoh, ada orang datang konsultasi ke saya. Dulu dia pernah menggugurkan kandungannya. Itu ternyata nyesel dan setiap malam terganggu dia tidur. Seolah dikejar oleh bayi yang digugurkan itu. Sebab orang itu, maaf ya, mentalnya rusak. Takut. Nah itu akibat berbuat dosa. Di dunianya sudah tersiksa, apalagi di akhirat. Jadi dia cerita, saya dikejar-kejar oleh bayi itu. Ya, sebab pada zaman sekarang kalau orang tahu Pak, itu ada rekamannya itu. Janin, ya, yang akan digugurkan itu Bapak. Waktu alatnya itu, dia menghindar. Janin itu menghindar, ngerikan Pak. Saya tahu rekamannya dari dokter. Begitu kelihatan alat yang akan janin itu, dia menghindar. Nah, itu kezaliman. Nanti dan banyak ya, pernah orang memukul orang lain. Dia pernah mengambil hartanya orang lain, aku nyesel selamanya. Ya, hindari. Semua nabi dan rasul akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Apakah telah melaksanakan kewajiban dakwanya, sampai di mana kesungguhan nabi dan rasul itu dalam melaksanakan amanah Allah. Wa nas'alanna alladzina ursila ilaihim wa nas'alul mursalin. Pada pasti akan kami tanya umat yang kepada mereka telah diutus para rasul. Pasti akan kami tanyai pula, tanya oleh Allah. Umatnya ditanyai, rasulnya ditanyai. Bimbingan Al-Quran kepada umat manusia yang berkaitan dengan ajaran agama, ada yang bersifat global, ada yang terperinci. Kemudian Rasulullah menjelaskan ayat-ayat yang itu sehingga menjadi jelas dan detail. Ini fungsi Quran dan hadis ya. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang terperinci. Ada ayat-ayat yang bersifat global, umum. Nah, yang ini udah jelas, mencuri haram. Ada yang bersifat umum, ya, global. Apa misalnya? Aqimus shalah. Cuma segini di Quran. Dirikan sholat itu aja. Caranya nggak disebutkan, maka di sinilah detailnya. Oleh as-sunnah atau al-hadis. Nah, aqimus shalah ini jelas oleh Nabi. Sholat itu ada 5. Nabi yang hadis. Ya, adalah waktunya zuhur. Kemudian cara sholatnya, baca ini semua dari hadis. Ini global ya. Maka tidak boleh lepas dari hadis. Menafsirkan Al-Quran harus dengan hadis juga. Maka itulah direkam kitab hadis itu sampai berjilid-jilid ya dari Nabi. Bil bayyinati waz zuburi wa anzalna ilaika dzikra lin-nasi, manusia yang ber'alam. Kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas, mukjizat dan kitab-kitab kami itu. Kami turunkan az-zikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.
Demikian pada zaman sekalian, ya Bapak Ibu. Minggu kemarin itu saya menghadiri Munas, ya, Musyawarah Nasional Alim Ulama se-Indonesia di Kediri, Pelosok, selama 3 hari. Saya berangkat dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baru kembali lagi. Jadi nggak bisa hadir ya. Tapi diganti ya Pak Basir ya, ada. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai kosong diganti. Nah ini nanti ikhtisarnya dibaca sendiri aja ya. Kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan atau enggak? Silakan. Dan mohon maaf hari ini agak flu saya, jadi suaranya kurang terang. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Yang paling banyak umat aja dia. Ya. Begini saya, pas Nabi saya pikirkan itu umatnya itu dunia saja. Nabi itu. Ya. Di dalam itu kan banyak macam pekerjaan, hidup, buka, begitu. Itu bagaimana mereka yang meninggal itu dengan agama mereka apa namanya? Nabi nanti itu ya. Mau kasih atau membantu atau ya semua nanti ada nabinya masing-masing ya, sebab agama-agama yang ada itu dulunya itu tadi yang Nabi diutus untuk semua bangsa itu, tapi kemudian melenceng ajarannya sama ya. Nabi Ibrahim diutus terlanjur anaknya Ismail. Tadinya benar, lama-kelamaan melenceng kan, turun Nabi Muhammad kan gitu ya. Nah itu sama, Nabi lain juga begitu. Nah salahnya mereka kenapa tidak mengikuti Nabi yang terakhir? Kalau Allah perintahkan semua nabi-nabi yang ada, kalau ada nabi yang baru dia harus ikut nabi yang baru, gitu ya. Jadi semua ada pertanggungjawaban masing-masing ya. Baik, kita akhiri membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.